Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nazilatul Rizkiyah, NIM 2488201031. Saya mahasiswa Universitas Darul Ma'arif dengan program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia semester 2, tahun akademik 2024-2025. Saya akan membuat video presentasi untuk memenuhi tugas mata kuliah menyimak dan memirsa dosen pengampu Bapak Unes MPD, dan di video ini saya akan membahas materi tentang keterampilan dalam menyimak. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian menyimak. Menurut Tarigan 1983, menyimak adalah proses mendengarkan lambang-lambang lisan dengan penuh perhatian, pemahaman, apresiasi, serta interpretasi untuk memperoleh pesan yang disampaikan. Lalu, pengertian menyimak secara umum ialah menyimak adalah proses mendengarkan secara aktif dan memahami isi pesan yang disampaikan dengan lisan. Namun, menyimak tidak hanya sekedar mendengarkan suara, tetapi juga melibatkan pemahaman, penafsiran, dan respon terhadap informasi yang diterima. Berikutnya, faktor yang mempengaruhi menyimak. Yang pertama, faktor fisik. Yang kedua, faktor psikologis. Yang ketiga, faktor lingkungan. Yang keempat, faktor bahasa dan gaya bicara. Yang pertama, faktor fisik. Faktor fisik bisa diakibatkan oleh kondisi pendengar seperti gangguan pendengaran, kelelahan, atau kondisi tubuh yang sedang tidak baik akan mengakibatkan menghambat kemampuan menyimak pendengar. Yang kedua, faktor psikologis seperti motivasi dan minat. Jika materi yang disampaikan itu menarik, maka pendengar akan tertarik untuk mendengarkannya dan lebih mudah untuk memahami. Yang ketiga, faktor lingkungan, seperti kebisingan di lingkungan sekitar yang akan menghambat proses menyimak dari pendengar. Yang keempat, faktor bahasa dan gaya bicara. Jika pembicara menggunakan bahasa terlalu cepat atau monoton, maka akan membuat pendengar juga sulit untuk menangkap pesan yang disampaikan oleh pembicara, ataupun pembicara menggunakan kosakata atau bahasa asing yang sulit untuk dipahami. Selanjutnya, tujuan dari menyimak antara lain yaitu untuk memahami informasi, pesan, gagasan, dan ataupun perasaan, menganalisis dan mengevaluasi fakta, menikmati dan menghargai pembicara, mengembangkan keterampilan dalam berbahasa, serta menunjang interaksi sosial. Selanjutnya, jenis-jenis menyimak, yaitu terdapat beberapa jenis. Jenis menyimak intensif, menyimak ekstensif, menyimak kritis, menyimak empatik, serta menyimak diskriminatif. Yang pertama, menyimak intensif adalah menyimak dengan teliti, mendengarkan secara teliti, seperti mendengarkan ceramah ataupun pidato. Yang kedua, menyimak ekstensif adalah menyimak secara umum namun tidak mendetail, seperti percakapan dalam sehari-hari atau mendengarkan saluran berita. Yang ketiga, menyimak kritis, mendengarkan dengan menganalisis dan mengevaluasi informasi yang disampaikan, seperti mendengarkan debat politik. Yang keempat, menyimak empatik, mendengarkan dengan secara meresapi perasaan ataupun dari pembicara, seperti mendengarkan curhatan dari teman. Yang terakhir, menyimak diskriminatif, yaitu menyimak untuk membedakan bunyi, nada, ataupun aksen, seperti mendengarkan lagu untuk membedakan instrumen yang digunakan. Proses menyimak. Menyimak memiliki beberapa tahapan, yaitu mendengarkan, memahami, menginterpretasi, lalu baru menanggapi. Berikutnya, strategi menyimak. Strategi dalam menyimak ialah
Langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk meningkatkan pemahaman saat menyimak. Di sini ada beberapa strategi yang dapat dilakukan, yaitu seperti fokus dan konsentrasi, mendengarkan secara aktif, mencatat poin-poin penting, mengajukan pertanyaan, menghubungkan dengan pengetahuan sebelumnya, dan juga memprediksi dan menyimpulkan. Selanjutnya, saya akan membahas hubungan antara menyimak dengan berbicara, membaca, dan menulis. Yang pertama, hubungan menyimak dengan berbicara, yaitu saling berhubungan untuk berkomunikasi. Seperti seseorang sebelum merespon lawan bicaranya, yaitu terlebih dahulu menyimak. Lalu, menyimak juga bisa untuk meningkatkan berbicara, seperti seseorang bisa belajar pengucapan intonasi yang akan mereka gunakan. Kedua, hubungan menyimak dengan membaca. Keduanya sama-sama berfungsi untuk memahami informasi, bedanya hanya pada medianya saja. Jika menyimak menggunakan lisan, lalu membaca itu menggunakan tulisan ataupun teks. Menyimak dengan membaca, yaitu berhubungan dapat membantu untuk memahami struktur bahasa, seperti pada menyimak dapat membantu untuk memahami pola bahasa lisan, sedangkan pada membaca dapat membantu untuk memahami pola bahasa lisan. Hubungan menyimak dengan menulis. Menyimak dapat menjadi sumber ide dalam menulis, seperti informasi yang didengar dapat menjadi bahan atau inisiatif dalam menulis, dan menyimak juga dapat membantu pemahaman struktur bahasa serta dapat meningkatkan keterampilan berpikir kritis seseorang. Kesimpulannya, menyimak adalah keterampilan berbahasa yang aktif dan memerlukan pemahaman, analisis, dan evaluasi pesan lisan. Berbeda dari sekedar mendengar, menyimak membantu dalam komunikasi yang efektif. Menyimak juga memiliki berbagai jenis dan dipengaruhi oleh faktor seperti fokus atau teknik dan strategi yang digunakan. Dengan menyimak yang baik, seseorang dapat meningkatkan keterampilan berbicara, membaca, menulis, serta berinteraksi dengan lebih efektif. Sekian dari saya, kurang dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.